Jadi dalam video ini gue mau jawab pertanyaan dan gue nggak mungkin gue bagikan di snapgram ya, karena banyak gitu. takut spam juga. Oke kita mulai. Kenalin diri dulu lah. Jadi gue di sini bersama Martinus Benz apa? RBS nih, Instagramnya follow di sini. Martinus RBS. Ada YouTube-nya juga channelnya. Tinggal klik videonya, ada pembahasan tawuran atau Tawuran kalau lu suka olahraga, suka tawuran, suka ribut-ribut, suka olahraga, suka boxing, bisa lihat di channel YouTube gua. Yaitu Namanya Bang Martin Otot. Anjing. subscribe kalau yang pengen kuliah orang, oke? Apa dana? Biar jangan nonton video gua. Pemerkosa juga. Nih paling ini dulu nih dari Kalista Kusuma. Ya. Cara ngecilin paha. Cara kecilin Cara paha kecilin sebenarnya kan ini di bulan Ramadan, jadi kita memulai kardio 30 menit sebelum buka puasa itu supaya efektif ya Bang. Ya betul. Itu pertama kan kita kan dalam keadaan panas dan haus juga kan. Kita olahraga di siang hari coba. Kita olahraga 30 menit sebelum buka. Kardio seperti jumping jack, apa sih yang gini-gini? Apaan tuh? Ya jumping jack, abis itu pokoknya leg day. Ntar ada exercise-nya dan akan keluar di YouTube. Paling simpel sih squat aja sih squat kalau mau Squat, ngecil paha. iya benar. Nih kalau saran dari gue sih bener juga nih, walau pas momen-momen di saat bulan puasa ini bagus banget buat turunin berat badan. Soalnya kenapa? Lu terpaksa untuk mengatur diet kan. Otomatis kan kalau misalnya nggak di bulan puasa itu kan aku makan aja. Tapi kalau misalnya sekarang lu makan otomatis lu batal dan lu dosa gitu. Iya benar. Jadi di bulan puasa ini benar-benar lu manfaatin buat penurunan berat badan, ini bagus banget menurut gua. Benar, gua setuju banget sih. Terus kalau dari setnya menurut gua paling simple aja buat teman-teman. Air squat aja sih, air squat. Jadi air squat. Jadi pertama kalian harus belajar squat dulu, ntar kalau bisa udah formnya bagus squat baru air squat. Jadi air squat itu dia squat, ngedip, dia dalam, habis itu lompat, habis itu squat lagi gitu. Ada penjelasan nanti dan di video baru gue juga ada penjelasannya. Di situ ada exercise juga, kalian bisa lakuin gerakannya juga dan sedang belajar buka puasa juga Bang Martin. Oke, ini gue ngacak nih ya, random nih ya. Yang gue baca sekarang ke siapa nih? Dari IG-nya Muammar KYD. Bang, emang iya ya proses ke sispek itu bertahap di badan baru 4 gitu. Ya apaan? Gak jelas nih, gak jelas. Enggak gini maksudnya, six-pack ini baru 4 gennya Bang. Gennya 4 kan kita kan 6 tuh six pack, berarti dia 4. Oh iya. Ya maksudnya 4 pack kali ya. 4 pack ya. Gue kira badannya ada 4. Oke. Lo mau jawab kan nih? Pertanyaan Boleh, si boleh. Ya. Siapa namanya itu anjing emang? Muammar KYD. Oke, gua jawab bro, sorry gua ngatain anjing. Jadi gimana ya, itu tergantung gen ya. Jadi kalian bisa cek dulu tubuh kalian di bawahnya ada lagi apa enggak kan. Kalau gua ada 10 gennya, gua ada 10 Bang. Tapi susah paling bawah tuh, under tuh paling susah. Lower, serius, gua cuma jadi 6 paling enggak lu ngelakuin abs yang lower berarti. Karena lu udah punya bagian gen yang terlalu terlihat. Jadi cuma lakuin gerakan aja sih, pack abs, ada tutorial juga di YouTube gua. Pokoknya lihat aja deh, banyak pertanyaan. Betul. Paling harus lihat YouTube kita sih ya. Kalau Benar. misalnya Iya. mau bisa apa-apa. Enggak ada yang Bukan yang mau promosi, bukan yang mau apa. Emang harus lihat YouTube kita sebelum-sebelumnya. Iya betul. Paling kalau dari gua emang benar juga sih. Setiap orang tuh udah punya otot six pack masing-masing. Bukan six pack sih ya, otot perut. Jadi ada yang six pack, ada yang kalau four pack sih nggak ada sih four pack. Gue jarang. Kayak kalau four pack perutnya Ada juga Bang. masih. Kayak gue nggak pernah denger dah orang four pack. Oh itu iya, memang tapi cacat kayak perutnya. Enggak popularitas mereka. Paling sedikit tuh six pack, eight pack, 10 pack. Wah kalau 10 pack serem banget anjir. Jangan kayak upacara tuh. 10 pack baris gitu. Terus kalau misalnya mau six pack tuh biar kelihatan ya
fatnya itu harus di bawah 11 tuh. Jadi Wow. jangan, iya diet, pertama harus diet, kalorinya kurangin, terus kikis masa fatnya tuh. Karena Nggak tahu udah bang. Next. Nggak ngerti. Dari ini nih Bang Sawe, Bang underscore Sawe. Sebulan buat ngecilin perut stepnya apa aja? sebulan Sebulan sebenarnya bisa sih buat ngecilin perut. Pertama nih yang tadi gue bilang, jaga makanannya. Jadi setiap kalorinya itu kalian harus tahu nih BMR kalian itu berapa nih. Kalau misalnya BMR kalian 1200, otomatis kalian harus kurangin 200 kalori. Jadi totalnya per harinya itu kalorinya yang harus dikonsum 1000 gitu. Jadi untuk itu minimal ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa dari setengahnya itu lebih bagus lagi. Cuman kan kalau misalnya langsung dari 50% cutting, takutnya ntar mah. betul. Karena kalian nggak biasa adaptasi. Harus adaptasi. Betul. Harus adaptasi dulu. Jadi jangan ditargetin kalian harus bisa sebulan. Gua harus bisa sebulan. Iya. Kalau sebulan lu nggak bisa, lu bakal kan nggak. Bisa sih bisa aja. Cuman resikonya itu banyak banget ntar yang kalian dapetin. Apalagi kalau misalnya kalian bukan olahragawan kan. Iya, betul. Gitu. Soalnya daya tahan tubuh kalian tuh kurang bagus kalau dibandingin sama yang olahragawan gitu. Next. Ini gimana sih cara mencetnya? Kadang-kadang ada yang kepanjangan. Oh gitu. Ciwi-ciwi. Yang apa yang benar-benar tadi dibahas aja. Yang tadi udah dibahas, next aja. Nih kali gampang nih ya. Oke. Sekarang dari Dims SWN underscore. Ya itulah. Tips agar biar dasar Mas Club Bang. Jadi masalah itu kita bonus dari pull up ya sama dips. Jadi di mana kita bisa melakukan high pull up atau pull up. Sebenarnya pull up yang 10 aja atau di atas 10 bisa masalah dengan yang bisa dipaksain seperti masalah keeping atau masalah gimnastik juga. Tapi jika kalian ingin masalah yang clean karena belum ada tutorialnya dan gue bisa jelasin di sini, sebaiknya kalian harus bisa pull up di atas 15. Karena di saat kalian melakukan high pull up tuh yang pull upnya bisa nyampe segini atau bahkan segini. Ini udah mendekati muscle up ya. Ya, next. Oke. Sekarang selanjutnya dari ini kayak selebgram nih. Kak, kamu Jangan. ntar lo cutting. Enggak yang cewek biar ada ininya. Oke. Kabarnya aja. Yang ini sekarang yang kocak-kocak. Oke, sekarang dari Adit underscore yoga A-nya 2. Apa itu? Bang, lu kan ngerokok. Waktu olahraga emang gak cepet lemes gitu? Gua ngerokok. Tapi gue imbangi dengan nutrisi yang ada gitu. Jadi, iya benar. Nutrisi inek. Jadi pertama ini kalian perlu kontrol seperti minuman atau buah-buahan juga harus diatur juga karena yang merokok itu sebenarnya merokok tidak mempengaruhi paru-paru kalian dan membuat kalian sesak nafas. Sesak nafas ada pengaruh dari faktor lain, bukan merokok penyebabnya aja. Bisa dari begadang, kopi dan juga kurang istirahat, kurang tidur dan kalian juga kurang lari. Itu faktor dampak pertama kali untuk yang sesak nafas. Jadi yang pertama faktor negatifnya dari rokok itu sebenarnya yang gue alami itu cuman tenggorokan cepat kering, cepat aus gitu. Karena emang ya rasain aja gimana. Tapi emang bener sih, kalau merokok itu dia kan menyerangnya lebih ke organ-organ tubuh yang pernapasan, otomatis napas endurance-nya jadi lebih berkurang. Benar, endurance jadi berkurang. Jadi jangan merokok juga. Gue nggak nyuruh merokok ya. Ini abang ini udah berhasil berhenti merokok. Dirokokin, paling dirokokin. Next dari FLI underscore. Apa itu? Bang, kok bisa ganteng? Hai.
Jadi gini, ada semua tuh ada prosesnya. Pertama yang Bencong mana lagi nih? Jamit. Jadi thank you. Gua pertama itu di SMP, gua baik, jelek. Habis itu Baik. ya umur 2 tahun sampai umur 7 tahun itu gua bagus. Ya gua katakan bagus, gua nggak bilang gua ganteng. Dan sampai SD kelas 5 itu gua udah jelek gitu, SD kelas 5. Nah, jadi bahan bully di sini mumpung ada yang nonton. Bagaimana sekarang? Kan gitu. Olahraga mempengaruhi gitu. Ya, benar-benar olahraga ngaruhin sih. Semakin orang banyak olahraga, kulit semakin kenceng, Iya. semakin awet muda. Semakin bisa Next. Sekarang dari MJ_QWY.13. Ini nama apa lagi? Selama membentuk tubuh, jaga pola makan juga enggak? Jadi lu jaga. sama- Tentu dijaga. Jaga. Tentu dijaga. Karena sebenarnya ya harus dijaga juga. Kalau kalian tujuannya ingin ke binaraga itu lebih ketat lagi untuk mempercutting atau ya membentuk massa otot itu lebih susah lagi programnya. Aduh, tergantung dari tujuan sih Bang sebenarnya. Kalau gua jujur aja gua enggak. Di channel YouTube gua ada pensiunan binaraga. Itu pelukasannya ntar lo lihat deh dari situ. Boleh. Oke. Next. Oke. Sekarang dari Lutscha LUTHCHA_0. Lilian Kasih bekerja sama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis. Sip. Ini apa sih maksudnya? Panggilan aja lah, nggak usah pakai 0005. Banyak banget. Terus Ribet. Bang, kok bisa putih? Putih apa? Pakai backclean, berendam pala lu Iya, ke- gua celupin ke WC pertama ya. Habis itu ya, oke. next. Enggak penting. Gak penting terlalu katanya kan. Dari ini Rangga Abdu, berak sekali berapa kali? Cakep nih pertanyaannya. Enggak gitu juga. Maksudnya gua enggak tentu ya. Buang air besar itu kita kan dari ya nggak usah dibahas itu menjijikan aja. Yang lain itu pertanyaan konyol juga, gua bego juga. Loh. Skip ya? Ya, skip. Skip. Dari ini nih Rizal Ulk, share porsi dan komposisi makanannya dong. Waduh, ini makan ribet nih. Arifin_HW, sehari biasa latihan berapa jam? Sehari bukan bulan puasa ya, khusus bulan puasa kita cuma latihan 1,5 jam atau setengah jam. Dan di hari biasa kita bisa memulai dari sore atau pagi hari sekitar 2 jam. Untuk kardio kita bisa ya paling minimal kardio itu 20 menit lah di akhir latihan. Ya. Sip. Yang Oh ini bagus nih pertanyaannya. Dari Novian Putra 02. Waduh. Gerakan apa aja kak buat ninggiin badan, BTW tingginya berapa kak? Oh jadi gini, pertama kali gue mulai sit workout itu tinggi badan gue 163 dan sekarang sekitar jalan 2 tahun ya, gue sekarang 168. Ya ada peningkatan lah sekitar 5 cm lah, karena di situ melatih penarikan badan juga ya bang, menarik penarikan Iya, badan dan juga gue mengonsumsi susu juga, tapi nggak sering. Kalau susu itu karena di sini gue nggak bisa ngejelasin, intinya susu aja minum karena gue nggak endorse dulu. Jadi nih, ini banyak bagus juga nih pertanyaannya. Kadang-kadang orang banyak yang berasumsi itu kalau misalnya orang sering pull up itu bisa bikin tinggi badan. Sebenarnya itu nggak bisa bikin tinggi. Enggak sih. Jadi yang kalau kalian tahu, kalian kan suka misalnya aktivitasnya biasanya kantoran. Taruhlah kita patokannya 5 tahun kalian udah beraktivitas dengan kantoran, otomatis kan kalian begini terus aktivitasnya. Iya, bongkok. Pokoknya kalau misalnya udah aktivitasnya 4 jam ke atas pasti otomatis badan kalian makin bongkong, tapi
aktivitas kalian tuh belum selesai, otomatis kalian masih tetap harus duduk kan tuh, lama-lama bongkok. Iya. Pertama kebiasaan, habis Hormon. tuh pertama jadi kebiasaan nih. Coba-coba, habis itu jadi kebiasaan, habis itu jadi postural. Ini kalau misalnya jadi postural ini udah susah dibuat regress ke bentuk semula lagi yang normal sempurnanya kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau benerin postural bisa dari pull up gitu. Jadi ketika lumbar kalian nih kayak yang belakang nih, Back. Lower back. apa namanya kalau otot bahasa Indonesianya? Latissimus dorsi. Bukan, Saya. tulang Punggung. yang banyak tuh. Rusuk. Ya, tulang rusuk ya? Iya, tulang rusuk. ada di sini. Enggak. Iya Yang, sih. ya kan? Apa ya? Tulang lupa. apa? Pokoknya ekor. Tulang kelabang. Gue taunya Tulang ini. kelabang. Nama Gua mau anatomi tubuhnya itu lumbar. Lumbar tuh yang pokoknya kayak gini lah. Iya, Gitu tuh. Nah, itu kan terlalu bengkok tuh, Jadi kalau kalian sering-sering pull up tuh otomatis itu akan agak memperbaiki tuh dari lumbar kalian tuh. Iya. Nah, jadi kalian jangan berasumsi kalau misalnya latihan pull up itu bisa tinggiin badan. Sebenarnya enggak, cuma tegakin badan aja. Karena badan kalian tegak, otomatis tinggi badan kalian tuh jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya ketika kalian bongkok gitu. Jadi kita nikmati kebiasaan dan adaptasi aja. Cukup berenang dan lari. Kalau berenang bisa tinggiin badan berenang. Terus Jam tidur kalian kalau bisa jam 9, tidur 8 jam, bangun pagi, stretching di pagi hari. Itu mempengaruhi. Iya benar, stretching benar. Kalau stretching bisa. Tulang punggung. Oke, next. Terus Yang cewek-cewek nggak apa-apa. yang cewek-cewek. cewek-cewek nih, cewek-cewek. Ya, gitu. Dari Erna_Erdona. Menurut kamu aneh gak sih cewek punya six-pack dan berotot? Suara lu masih juga kok. Kan biar kayak ceweknya tuh dapat. Oh iya. Betul. Biar ceweknya dapat. Jadi cewek itu nggak aneh kalau six pack. Kayak gini modelnya nih. Nah, udah cakep. Ya intinya kita Udah jalan cakep aja lagi. lah. Bagaimana kamu suka six pack? Apa kamu suka six pack atau tidak? Kalau suka ya lakukan kegiatan olahraganya. Jika tidak suka tinggalkan. Gue sih jujur aja lebih suka cewek yang six-pack, cuman yang enggak six-pack banget. Nggak berotot banget gitu. Sebenarnya kalau yang binaraga tuh biasanya ke six-pack kan gara-garanya pakai itu sih dia di Iya, steroid. Cuman kalau misalnya dia six-pack gara-garanya murni, wah gue suka banget tuh Iya, sama benar. cewek-cewek gitu. Soalnya kenapa? Kalau misalnya emang pakai baju kelihatannya serem. Tapi kalau nggak pakai baju kelihatannya serem. Cuma kalau pakai baju, wah bagus banget. Gitar Spanyol, bye. Itu idaman body goals namanya. Ada di video terakhir gua, ntar tonton aja, oke? Yuk, next. Riko Dok, kaknya 2. Tips kuat pull up. Kan udah ada tutorialnya. Sudah saya bahas di video sebelum-sebelumnya. Dan itu Tolonglah ditonton lah. tolonglah. Ini udah sering. Udah gua sering bahas. Kenapa tidak dilakukan dengan kalian? Tolong, kamu, ya, tolong. Kami ngedit nggak 5 menit 10 menit loh. Tolong hargain nama. Iya. Bangsat. Tolong. Akhirnya marah juga ini bapak. Next. Dari Lutfi 1296. Kenapa bulan puasa nggak boleh coli? Hah? Bahas Holy. Bisa lihat di channel dari. Lu mau jawab nggak? Lu mau jawab nggak? Gua gini. Gua kan sebagai yang orang yang beragama Islam. Dalam agama Islam tidak boleh. Tadi bahas ya kan nggak boleh apakah boleh coli gitu. Kalau gua dari duniawi nih ya, bukan dari religius jawaban gua. Jadi kenapa bulan puasa susuban lagi anjing? Mati. Kenapa bulan puasa nggak boleh coli? Pertama nih ya, lu nggak coli aja, lu bulan puasa lemas. Apalagi coli menyender aja paling lu nggak ada kegiatan.
Jangan. Ini kecuali jadi makin lemes Ya, asli. nggak mungkin ini kalau misalkan melakukan kegiatan itu kalian tidak menonton. Itu menonton aja sudah batal puasa, yang tidak sengaja aja makruh. Apalagi disengaja. Bagaikan? Bayangkan kalian Bakar di neraka. bukan karena nonton untuk mengeluarkan ini. Next. Paling kalau pertanyaan tadi nanyanya ke ini aja. Agoy Jakarta Timur. Nih, sekarang dari ini pertanyaan buat lo banget nih. Putra Surya underscore at apa tuh tahu? Tangan sering kekilir gitu, apa nggak kapok? Tanda tanya 3. 3 lo tanda tanyanya. Cedera di bagian sendi. Sebenarnya ini udah gue alami di kedua kiri kanan tangan gue ini dengan gerakan yang paling berat dan impossible move juga. Kenapa gue nggak kapok? Karena gue menikmati proses dan gue nggak pernah nargetin proses keadaan. Gue tidak pernah menargetkan kapan gue bisa dapatkan gerakan itu. Jadi tinggal latih. Jika gue mengalami cedera, gue bisa terapi sering-sering, dan terapinya itu sangat menyambung gitu untuk stretch di bagian sendi yang sakit. Ada di bagian shoulder, elbow, sampai worst juga ada. Jadi yang injury di shoulder kalian bisa lihat tutorialnya juga, cara menyembuhkannya ada juga di video YouTube gua, oke? Next. Dari ini kocak juga pertanyaannya nih. What's done nih aja. Wow. Ribet banget sih namanya. Alay. Gak ada niatan masuk militer, Bang. Militer. Insya Allah ya tahun depan gua tes polisi. Itu serius? Serius gua. Gua serius. Kalau ada dukungan. Polisi tidur. Hah? Nggak serius. Gua daftar Bintara. 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 Anjir. Ya jadi doain aja semoga bisa lancar, dan gua berharap ada Oke. dukungan. Maksud gua dukungan. Oh, Ada dukungan dari kirain ada apa? dari mereka yang sudah. Doain aja, guys. Sekarang dari Roli Wiratama. Umur berapa sekarang, Bro? Titik 1, tanda tanya 1. 18 tahun. Dari Mika Audrey. Gay gak? Hah? Kalau enggak, selamat ya. Saya disuruh selamat anjing. Gara-gara saya bukan guide, saya diberi selamat dengan Anda. Gimana? Jadi Apa keuntungannya kalau saya guide, Bang? Ya saya bukan guide, Neng. Masih normal. Next, jangan bahas guide, geli gue. nih dari Sanul underscore SWC. Ini kayak temen lo nih ya. Iya. Tips penguatan front lever. Gue serahkan karena gue cuma bisa front lever one arm, nggak bisa front lever biasa. Goblok, gua aja nggak bisa one arm. Itu front lever apa? Front lever doang. Ya udah lu dong. Front lever. Front lever paling pertama-tama kalian harus tak front lever itu level 1. Tapi kalau ini dari level 1 menurut gue sih Pasti tak bisa ya, lah, tak pasti ya. bisa. Tapi ini yang buat udah lama di calisthenics udah pasti bisa. Tapi kalau mungkin. misalnya buat yang benar-benar belum terjun ke calisthenics atau anak-anak gym aja nih yang udah badannya berotot, kadang-kadang nggak bisa loh. Tak front lever. Paling kalau misalnya yang benar-benar nggak bisa, Itu udah parah banget, itu yang benar-benar. Iya. Iya. Pasti kalian bisa tak, abis itu straddle paling enggak ya? Ya, jadi Itu one leg. dari tak, abis itu tak FL. Goblok salah. Ya benar-benar. Tak FL. Tak FL, abis itu advance tak. Jadi advance sama tak ini agak sedikit sama, cuman bedanya yang kalau yang advance agak ditarik ke depan. Iya, betul. Agak tarik ke depan tuh. Jangan lama-lama ditarik, jangan lama-lama di tak yang biasa ya, Bang. Iya, paling durasinya gini. Patokannya kalau kalian udah bisa tak FL ini front lever ya. Bisa tak FL 30 detik, next progress ke tak advance. Tuh. 30 detik lagi. Upgrade. 30 detik, terus abis itu masuk lagi ke
ke one leg. Hmm. One leg sampai kalian dapat 30 detik. Jadi kalau one leg ini gue sebenarnya paling males sih one leg. Kalau one leg tuh kanan kiri harus seimbang. Iya betul, mendingan langsung tendang. Iya mendingan tendang. Temen lu kayak tendang tuh. Paling tak advance aja lah. Iya betul. Takutnya nggak seimbang. Soalnya kalau misalnya nggak seimbang, upper back lo sama lower back lo jadi nggak balance tuh itunya. Ya, intinya adaptasi deh, adaptasi. Oke, terus habis itu straddle FL 30 detik, habis itu baru full. Nah, Full itu udah front praktis nih arahannya, tinggal dilakukan aja. Oke. Dari Andrea titik Novaldi. Cara memulai freestyle bagaimana, Bang? Ada di YouTube gua juga itu. Tolong kamu ya nggak punya kuota, cek aja. Yang kalau udah beli paketan cek ya. Tolong. ada itu gua jelasin tuh dari awal banget. Udah pokoknya cek aja, cek. Cek. Nih, belum ada nih. Dari Satria_DZ. Pola makan dan latihan saat bulking di bulan puasa. Tadi kan kecil itu. Sekarang bulking. Ini apa ya pertanyaannya agak keren juga sih ya. Keren, ya. Agak bikin kita mikir gitu. Kita mikir. Kamu bajingan. Sakit kuping saya. Anjing kamu lama-lama ya, anjing. Pertama untuk bulking, kita berarti sahur harus makan daging. Buka puasa juga makan daging. Latihan set penuh, set keras. Jadi bulking, jadi gini, kalian mau bulking doang atau mau dikeringin juga, mau diimbangin? Kalau mau bulking cutting, berarti porsi latihan dan porsi makan istirahat juga harus diatur banget. Berarti susah kalau belum jadi kebiasaan mereka. Enggak, ini dia punya ada dua asumsi nih menurut gua nih. Ini pertama mau bulking yang lean bulking atau benar-benar yang bulking aja udah mau naikin berat badan. Soalnya kalau kita mau naikin berat badan nih, otomatis dari fat sama massa ototnya bisa dikembangin. Atau enggak kalau misalnya kalian malas makanan protein atau mahal-mahal ya makan yang sembarangan aja, ntar juga minyak-minyak lama-lama Ngumpul. berat badannya naik drastis. Cuman ya enggak Jadi besar. Seperti Angry Bird. Cuman kalau mau lean bulking naikinnya dari kalorinya secukupnya. Harus kalian tahu nih BMR berapa secukupnya. Habis itu dari proteinnya itu 2 kali lipat dari berat badan. Contohnya 50 kg. Kalian satu hari itu harus konsum 100 gram protein per hari. Gitu. Itu. Ingat. Oke, udah jelas. Next. Tapi keren gua akuin. Bagus. Pertanyaan dari siapa? Bikin agak mikir sih. Di bulan puasa maunya bulking. Soalnya di bulan puasa. Kalau lu nggak puasa nggak apa-apa, tapi dia Kristen Katolik kan Oh iya benar. Gua rasa sih lu nggak punya agama nih. Sebarang. Ayo next. Oke. Nih dari mood 1444444. Kakak udah punya pacar? Halo. Gini. Serius banget. Unek nih kayak ini bukan pernyataan. Sulit sebenarnya ngebahasnya, cukup saja. Yang bersama bisa email dan bisa berseleksi alam. Ajukan email. ya. Next. Lanjut. Nih dari Siskan Dani. Kalau lagi corona keluar sebenarnya, Citaya apa? temen lu nih. Kalau lagi corona keluar sebenarnya bahaya gak sih atau di dalam aja? Kalau corona di luar bahaya gak sih apa? Ya sudah jelas bahaya dong, Mbak. Jadi itu yang keluar di dalam lebih bahaya juga karena dibandingkan kita keluar di luar. Keluar Di puncak atau di dalam. kagak punya TV kali di rumah ya? Corona yang bahaya gitu, nonton YouTube apa sekali-sekali YouTube. Belum YouTube, pernah berita. ngerasain aku keluar dari dalam. Pernah. Geli banget pertanyaannya, tai. Ini bagus juga nih pertanyaannya.
dari kopi underscore ABCDAJeng. Buset, namanya asik juga sih. Bang, biar dapat masalah yang clean mending latihan repetisi apa weighted? Repetisi. Kalau gue repetisi. Kalau lu gimana nih? Ini kita sama-sama anak masrek nih. Ya. Kalau gue bener repetisi juga sih. Tuh, dengerin nih kamu. Dengerin. Soalnya gini, ini gue agak kasih gambaran sedikit aja. Kenapa gue bilang repetisi, kenapa nggak weighted? Jadi gini, kalau misalnya weighted, kita kan membutuhkan power yang lebih banyak gitu, dan otomatis power ini memperkerjakan otot nggak terlalu maksimal, cuman paling 1-2 gitu. Cuman kalau misalnya dari max rep max 2 gitu. Cuman kalau misalnya 1-2 gitu. Terus kalau misalnya yang dari repetisi nih, kenapa gue bilang lebih milih repetisi? Soalnya ketika lo lebih banyak menggerakkan otot lo, otomatis otot lo akan cepat berkembangnya gitu. Dan lo habis itu masukin protein yang banyak. Dan untuk istirahatnya ini adalah otot besar 2 hari, otot kecil 1 hari. Jadi kalau misalnya otot-otot kecil tuh kayak misalnya 100 ini nih, kayak di bagian sini, habis itu pectoralis tuh itu otot gede gitu. Paling kalau kalian masih bingung otot kecil mana, otot gede mana, bisa ntar dilihat dari anatomi tubuh. Betul. Soalnya udah jelas banget tuh gitu. Tinggal lakuin aja gerakan-gerakannya. Set. Ya, cukup sekian dari kita Calisthenics Indonesia. Beberapa pertanyaan yang tidak SWJKT seru juga, dan ada yang seru juga dan ada yang menakutkan. Itu berparah banget itu. Aduh, sebenarnya gue susah juga ngomongin. Kalian bisa mengajukan pertanyaan lagi nanti saat gue mengeluarkan Q&A lagi di Snapgram. Dan ikuti terus dan Sultonic di YouTube. Like and comment, subscribe. Jangan lupa, dan penjelasannya diserap di sini. Biar nggak nanya lagi. Oke, sampai jumpa, dan bersama rekan gue ini Martinus tadi, jangan lupa di follow juga. Oke, next, see you guys tomorrow.